Oke, baik. Selamat malam. Kami dari kelompok K55 dengan saya sendiri Ardi dan juga Hikari akan mendemokan untuk Jarkom modul 5 kali ini. Oke, saya akan mulai. Jadi, oke, untuk soal pertama adalah membuat apa namanya subnet ya, subnet dari si topologinya. Nah, dari topologi yang diberikan ini kami mendapatkan sekitar ada 3, 13 topologi. Bentar. Nah, ini jadi kalau dilihat setelah kami identifikasi bakal ada sekitar 13 subnet ya dari semua topologi ini. Dan dari ini kami sudah melakukan kalkulasi untuk beberapa jumlah IP-nya. Sini mulai dari A1 sampai 13. Jadi ini udah ada jumlah IP-nya dan ada total sekitar 424 IP yang akan digunakan untuk di skenario topologi kali ini. Dan untuk net mass-nya kurang lebih seperti ini. Dari hasil penggunaan ini, kira-kira eh, pembagian IP yang bakal digunakan dari net mass ini adalah sebanyak 470. Dan 470 itu berdekatan dengan salah satu net mass yaitu 123. Oke, jadi makanya untuk kali ini akan menggunakan net mass-nya yaitu 123 untuk keseluruhan topologinya. Lalu next-nya mengenai pembagian IP. Nah, ini seperti biasa karena metodenya VLSM, kami akan membagi dari yang terkecil, dengan membagi dari CEDR terkecil ke terbesar, yaitu di mana dengan penggunaan IP yang paling besar ke paling kecil. Di sini mulai dari 124 sampai 130. Jadi kami mulai dari IP 109100 sampai kami dapat di 10911236. Seperti itu. Dan untuk tree-nya kurang lebih seperti ini. Ini adalah tree yang juga kami generate dari hasil pembagiannya, pembagian IP yang ada di sini. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Oke, next itu untuk soal uh, misi satu, nomor 2 ya, 1 dan 2. Oke, nomor 3 adalah untuk menghubungkan rute dan menghubungkan semua subnet. Jadi di sini untuk tiap-tiap apa router dan kliennya itu udah dikasih apa namanya konfig-konfig untuk melakukan routingan terhadap tiap interface dan juga untuk menambahkan rootnya untuk static rootnya gitu. Dan juga untuk yang bagian-bagian klien seperti Durin, Kamul itu kan DHCP ya. Makanya kalau dicek di sini dia bakal pakai DHCP. Oke, kita coba cek koneksinya dulu antar tiap-tiap router ini yang statik ya. Karena untuk yang DCP harusnya ada di nomor 4. Oke, kita coba cek dulu misalnya dari Aaron Hill. Aaron Hill di sini 55. Kita coba cek antar statik IP dulu ya, kapal akhir. Ping 10, 11, 1, 2, 3. Nah, ini udah bisa. Kita coba sebaliknya dari si Palantir ke si Aaron Hill. Palantir ini. Oke, kita matiin ini. Kita ping ke si Aaron Hill. Ping 10, 91, 1, 2, 1. Nah, juga ada bisa. Kita coba ping ke tengah ya. Tengah di sini karena klien-kliennya ini ada CP jadi belum bisa kita ping karena belum melakukan ibaratnya belum nyelesain soal selanjutnya. Kita coba ping aja ke salah satu interface-nya Ravendel ya di ETH0-nya. Saya ping 10, 9, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 0. Nah, ini juga udah ada.
Oke, jadi eh, nomor 3 udah selesai. Terus nomor 4 konfigurasi service dikerjakan setelah misi nomor 2 nomor 2 nomor 1 selesai. Oke, jadi untuk misi 2 nomor 1 di sini adalah dengan kita harus menghubungkan ke internet tanpa menggunakan masquerade gitu. Nah, di sini yang apa namanya router yang langsung connect ke NAT networknya atau ke internet adalah Osgiliath. Jadi kita coba connect ke Osgiliath. Osgiliath. Oh, ini 5053. Nah, ini jika dilihat sebenarnya ini udah pre-configure, jadi sebenarnya udah dikonfigurasi. Nah, untuk mengatasi cara untuk tidak menggunakan apa namanya, untuk tidak menggunakan masquerade adalah dengan kita menggunakan SNAT atau source NAT-nya gitu. Nah, intinya apa? Intinya adalah di sini kita akan melakukan post routing atau di sini melakukan mangle table ya, mangling table-nya yaitu kita melakukan post routing di mana untuk setiap network source dari ini uh, dari semua network kita di apa namanya di interface ETH0 itu dari source NAT-nya itu akan dibelokkan ke 192, 168, 122, 34. Jadi ibaratnya pas kita connect internet, internet kan bakal ngelakuin sendback paket ya. Nah, paketnya nanti akan diteruskan lagi ke si Osgiliath yang langsung terhubung ke NAT-nya, yaitu dengan si IP yang didapatkan dari IP DHCP dari NAT-nya, yaitu sorry, yang ini. 192, 128, 122, 34. Sehingga nanti IP ini bakal karena dia ada satu satu interface dengan yang lainnya, makanya bakal bisa connect dengan internet. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya ini adalah untuk memberikan akses terhadap network luar agar bisa connect kembali ke network lokalnya gitu. Jadi semua source NAT dari si NAT ini akan dibelokkan ke sini 34. Nah, makanya di sini kalau dilihat di Osgiliath kan udah pasti ya, karena di Osgiliath adalah router yang terhubung ke internet, harusnya dia bakal bisa korek internet. Kita coba router yang lain. Yang paling vital di sini nantinya adalah Narya dan Filia. Kita coba di keduanya. Misalnya di Filia 61, tapping ke Google. Nah, ini udah connect ke Google, jadi harusnya sudah aman. Terus nextnya ke Narya, Narya 5007, ping Google. Nah, ini juga harusnya ada. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian soal nomor misi 2 nomor satu. Karena nomor 2 nomor 1 udah selesai, kita langsung masuk ke konfigurasi service. Jadi ini ada beberapa hal yaitu Filia sebagai DCP, Anduin sebagai DCP relay, Narya sebagai DNS, Palantir Arenal sebagai web server dan beri indeks HTML. Oke, di sini kita mulai dari DHCP dulu. Jadi pada DHCP-nya kurang lebih seperti ini. Jadi ya ini basic aja sih. Kita ke DNS-nya dulu karena si DNS di sini kan nanti bakal sebagai apa gateway buat dapet internet ya. Kita berarti ke si Narya dulu ya. Nah, konfigurasi DNS-nya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bakal pakai name servernya Google yaitu 888 untuk bisa melakukan resolving terhadap DNS-nya. Nah, terus karena si DNS ini bakal jadi gateway utamanya untuk semua apa DNS yang ada dan di soal pun tidak disebutkan untuk membuat apa namanya tiap-tiap subdomain untuk tiap-tiap klien. Jadi makanya di sini DNS-nya hanya berlaku atau bertindak sebagai DNS forwarder server aja gitu. Nah, di sini forwardernya akan di forward ke 888. Nah, kalau dilihat di sini karena sudah pre-configure, ini kalau dilihat DNS-nya itu udah running. Ini kalau dilihat port 53-nya udah running. Jadi seperti itu. Dan lalu nanti tiap-tiap router atau klien yang ingin menggunakan DNS ini akan menambahkan apa namanya name servernya di resolve.com-nya yaitu 10.91.1.195. Nah, makanya ini kalau di ping ke Google ini juga seharusnya sudah bisa. Nah, untuk konfigurasi DHCP-nya, oke, jadi yang DNS sudah selesai ya. Untuk DHCP, nah DHCP-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan bagi terhadap sesuai dengan yang ada di topologinya. Sorry, topologi soal.
Nah, ini ada beberapa hal kan, kayak misalnya di Durin tuh akan ada 50 host, di Kamul ada 5 host, dan seterusnya. Nah, makanya di sini kalau dilihat ini kan Velia sebagai DNS servernya, dia akan bekerja di ETH0 karena nanti pada akhirnya kan si Velia pengaksesannya atau interface keluarnya adalah hanya dari ETH0. Nah, ini yaudah, ini tinggal kita bikin rate saja. Misalnya ini Durin ya. Durin sekitar dapat segini, kamu dapat segini, terus ini Elendil sama Isildur, Gilgalad sama Cirdan. Nah, terus kita juga harus bikin subnet mask terhadap dirinya sendiri, yaitu terhadap civilian, subnetnya civilian, agar ibaratnya itu bisa meresolve terhadap DHCP networkingnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk DNS servernya. Nah, ini kalau misalnya dilihat untuk Filia, kalau dicek running service-nya, nah ini udah running di port 67, di mana kita tahu port 67 adalah sebagai DHCP server. Nah, itu untuk si Filia. Next-nya adalah sebagai DHCP relay. Jadi kalau di soal, itu si relay ada di Anduin, Rivendell, dan Minastir. Nah, ini si Minastir kurang lebih akan jadi seperti ini karena dia hanya sebagai relay aja ya. Jadi dia bakal langsung ke apa pertama ke Minastir ya. Dia bakal langsung nge-resolve atau nyari IP servernya itu siapa, yaitu ini si Filia, IP-nya Filia. Terus dia bakal lewat interface berapa atau interface yang bakal digunain. Nah, si Minasir di sini akan jalan dari kiri untuk mengakses servernya yaitu Eternal dan ke kanan untuk memberikan akses DHCP server ke klien yang ada di Anduin. Nah, makanya di sini interface yang di set adalah 0 dan 2. Sorry. Oh ya, sorry, 0 dan 2 karena duanya adalah sebagai klien ya di sini gitu. Terus buat si Anduin, nah, si Anduin juga sama. Jadi yang di set adalah 0, di mana dia akan memposisikan interface yang akan menuju ke server dan satu yang akan menuju ke tiap-tiap lainnya. Terus yang terakhir yaitu di Rivendell ya. Nah, di sini juga sama. Vandal di sini dia akan jalan dari si sorry, mana tadi? Nah, ini Rivendell di sini ETH1 yang akan menuju ke tiap-tiap klien dan apa namanya? 0 yang akan nanti menuju ke sorry, Revendell di sini kan relay yang terjadi di antara tiap DHCP server yang akan ditujukan ke tiap-tiap relay yang lainnya. Makanya dia kan lewat ETH1 yang akan menuju ke server dan ETH0 yang akan menuju ke DHCP relay yang lainnya. Dan yang terakhir ada sebenarnya di sini seharusnya harus ada Wilderland ya. Karena mungkin di soal nggak ada. Cuma seharusnya Wilderland juga akan berlaku sebagai si relay karena dia akan menangani si kliennya. Nah, ini kalau dilihat juga sama. ETH0, ETH1, ETH2. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa langsung buktikan ya. Mungkin ke salah satu klien dari tiap-tiap relay tadi. Kita akan coba cek. Pertama di Durin. Oke, kita lihat. Nah, Durin kalau dilihat di sini dia bakal dapat IP 10.1.1.30. Kalau misalnya kita ping ke statiknya ya, misalnya ke Palantir 4. Nah, ini bakal tetap connect gitu. Kita cek lagi. Setelah ini kan bagian kiri yang punya DHCP lagi, misalnya di sini Elendil atau sekarang yang kanan deh, Isildur deh. Isildur 5065. Nah, di sini Isildur juga udah dapat yaitu 10.1.02. Kalau kita ping ke tadi deh, misalnya kita ping ke Durin misalnya. Nah, ping. Nah, ini udah dapat juga. Oke, selanjutnya ke terakhir yaitu ke Cirdan. Cirdan di sini 5068. Kita coba ping juga ke si ini ya, si Durin. Nah, udah connect. Oke, jadi itu untuk setup misi satu dan juga misi 2 nomor satu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Sorry, sebentar. Sebelum lanjut ke situ masih ada satu lagi yaitu web server. Jadi di sini si Aaron Hill dan si Palantir akan berlaku sebagai web server ya. Sorry, aku lupa.
Jadi si Palantir 66. Nah, ini kalau dicek localhost, ini udah ada Palantir dan si Ironhill ke localhost udah ada Ironhill. Dan ini setupnya sangat simple, kurang lebih seperti ini aja. Jadi install Nginx, terus masukin ke index.html, terus si Anduin Bank juga sama, sorry, Ironhill juga sama, tinggal ganti namanya. Jadi udah seperti itu untuk soal misi satu dan misi 2 nomor satu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hikari. Hmm. Oke, kita lanjut ke soal misi 2, nomor 2. Jadi di sini kan kita mau filia ini impan data kan dia eh dia itu bisa mengakses ke seluruh perangkat, tapi yang itu nggak bisa. Nah, nah kita bisa menggunakan script yang di nomor 2 ini. Itu kita ngeblok. Nanti kalau misalnya ada beberapa ping ngeping langsung ke filia, itu bakal dia drop. Nah, kita bisa langsung aja ke filia. Nah, buat validasi bagaimana? Buat validasi dari soal misi 2 nomor 2 itu di mana kita cek nih apakah dia lost kalau misalkan kita di salah satu klien, misalkan di LND. Nah, aku misalnya ambil contoh langsung aja karena ini buka Nah, kalau di LND harusnya dia bakal ngedrop, berarti kan dia gak bakal bisa. Oh wait, harusnya ya, ya. Wait, wait, wait. Nah, kita setting dulu sebentar. Setting lagi. Oke. Ini udah kelihatan nih. Dia nggak bisa udah diblokking. Nah, itu buat soal nomor 2, teman. Nah, jadi buat soal nomor 3, ini kita mau bagaimana eh itu isolasi si Narianya atau DNS servernya. Nah, itu kita bisa set si IP tablesnya itu di firewallnya si NAR-nya di sini. Nah, kita bisa langsung aja ke copy script-nya. Soal nomor 3. Nah, kita ini buat instalasi juga. Nah, kita bisa langsung aja. Nah, nanti dia bakal, kalau kita udah pakai script ini, dia bakal eh, beberapa node yang mau ngeping si Narnia itu sendiri itu tidak dapat, sorry, dia itu gak bakal dapat internet. Jadi beberapa dari mereka itu, ini misalkan beberapa kali ini bakal gak bisa ngeping internet. Oke, udah keluar. Oke, mungkin aku ambil contoh. Nah, misal di Delia itu sendiri. Nah, ini harusnya dia bakal sukses. Tapi kalau misalkan di Elendil, ya misalkan di Elendil ya, oke tadi sebelumnya di Lost, oke wait, ya nggak bisa dikasih internet ya. Oke, intinya gitu. Oh ini kita mau ngecek di Narnia itu sendiri, ya sama kayak tadi.
Ya, jadi out destination, apa? Iya, jadi dia udah gak ada apa nih paket yang diterima. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu gimana dikasih, oh iya, buat tadi kan kita kan apa sampai gak bisa di itu ya, gak bisa di ping internet ya, atau itu. Nah, itu jangan lupa di kita flashing di Narya tadi. Nah, oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 4 guys ya. Nomor 4 itu di mana kita mau ngasih ke waktu tadi. Dikasih waktu eh, kalau misalkan di hari Sabtu Minggu itu bisa diakses, kalau hari selain itu bakal tertolak. Nah, jadi kita kasih jadwal, ya intinya kasih jadwal. Ya, kita bisa menggunakan script ini. Terus di sini ada kayak beberapa IP tables dengan input nanti dengan IP sekian, nanti di time weekdays itu bakal bagaimana. Di ini kalau di weeks ini bakal accept, accept, accept. Tapi kalau sisanya ini bakal di drop. Nah, ini kita bisa set, nanti setnya itu cukup di tertentu. Misalkan nanti saat di Iron Hills-nya, kita set kalau misalkan tadi di tadi. Nah, ini harusnya kita coba copy di Iron Hills. Oke, oke. Terus kita mau coba validasi. Kita set kalau misalkan kita set hari Sabtu jam 10, terus kita mau coba di Elendil nanti. Di Elendil harusnya dia itu bakal sukses. Nah, bakal keluar apa bisa mengakses. Nah, kalau misalkan kita set di Iron Hills-nya itu sorry, di tanggal 1 atau di hari Rabu itu sendiri, itu bakal ketolak sesuai dengan soalnya tadi. Kita bisa cek di Iron Hills, ya. Nah, kalau kita lakukan lagi, dia bakal nggak bisa. Coba kita set lagi. Nah, langsung bisa. Oke, tuh. Buat soal nomor 4. Oke, buat soal nomor 5, itu di mana kita kasih waktu. Kasih waktu dan itu di Palantirnya. Nah, di Palantir ini kita set waktunya di jam 7 sampai jam 3 dan juga ada jam 5 sampai jam 11. Nah, ini dengan beberapa klien tertentu aja. Terus nanti ngeceknya pakai crawl. Oke, bisa langsung aja. Kita ke nomor 5 di Palantir. Nah, oke, udah keluar. Terlihat dari apa chain-nya sendiri. Udah ada forward dan outputnya bagaimana. Nah, terus kita mau coba validasiin. Nah, kita bisa eh, nah ini. Nah, di Palantir ini aku coba set waktunya itu jam 8. Kalau kita cek tanggal sekarang dan juga jamnya. Nah, ini harusnya di dan sendiri nanti itu bakal sukses. Terus untuk yang sebelahnya atau Elendil itu harusnya dia bakal gagal karena beda, kita udah set waktunya. Yaitu bisa diakses tuh di jam 5, sedangkan tadi kita set di jam 8. Nah, kalau bisa cek di sini Elendil, Elendil. Nah, dia nggak bisa akses. Buat kita stop. Mungkin coba lagi di Palantir. Nah, harusnya itu sama aja. Harusnya berhasil. Terus sedangkan di apa di chat dan tidak suka gagal. Apa nggak bisa akses lah. Oke, itu tadi soal nomor 5. Sekarang soal nomor 6. Ini kita melakukan apa ya, istilahnya Nmap, Nmap di port 1 sampai 100. Nah,
nanti si web servernya itu di mana dia bakal eh di Palantirnya. Nah, itu bakal keluar log-lognya. Kita validasiin di LND. Coba kita LND, kita nmap ke IP tersebut. Ini harusnya dia cuman apa show 100 filter TCP no respond. Oke, ini harusnya nggak bisa, benar. Nah, baru kita bisa cek the message-nya di nah, di Palantir. Nah, ini sebenarnya belum tahu ya, ini benar atau enggak, tapi kalau beberapa bilang ini belum tepat. Nah, itu aku juga sempat nyoba di lokal dan itu hasilnya itu sebagai berikut. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi oleh Mas Haji atau Bapak asisten yang bisa melihat video ini. Nah, itu eh, dari hasil kita nge-scan port tadi 1 sampai 100, kemudian kita coba ngeping dari apa Elendil tadi, dan itu paketnya lost kan. Nah, harusnya di log di Palang Data tadi itu menunjukkan adanya port scan detected gitu. Nah, oke. Terus yang terakhir dari saya nomor 7, yang di mana kita mau cegah dari overload. Oke, sorry. Nah, kita mau di Iron sini itu hanya boleh 3 koneksi saja dalam waktu bersamaan. Nah, kita bisa nanti file saya kita bisa menggunakan AB atau bisa menggunakan Perl. Nah, di sini kita langsung saja di nomor 7 di Iron Hills. Nah, yang nanti kita coba di Elendil. Di Elendil, nah, ini harusnya, wait, guys ya, di Elendil. Oke, jadi udah bisa. Itu coba install APC. Oke, terus kita coba, oh kebak, wait. HTTP, terus slash. Nah, oke, terus interface. Oke, udah tepat tadi. Buat validasiin soal nomor 7. Oke, jadi itu mungkin bagian dari saya. Kita bisa lanjut ke soal nomor 8 yang akan dijelaskan oleh Ardi. Wait, Oke, kita akan lanjut ke soal nomor misi 2 nomor 8. Jadi di sini kita akan melakukan eh apa ya? Ngebelokin paket yang dikirim Vilya ke kamu menuju Eranhill. Oke, sebenarnya nih aku tutup dulu biar nggak terlalu banyak.
Oke, kita berarti akan menerapkan apa namanya misi 2 nomor 8 ini ke namanya ke IP, sorry, ke bagian routernya, yaitu si Wilderland. Jadi kita ke Wilderland. Nah, terus di sini kita akan coba belokin. Nah, di sini ada kita pakai main table lagi ya, yaitu pre-routing dan juga di net. Jadi destination NAT-nya yang akan kita belokin. Yaitu kita akan belokin dari subnetnya si Kamul ke si Earnhill, IP-nya Earnhill. Sini ya. Oke, kita copy aja ini. Terus eh, kita juga lakuin apa namanya? Nah, ini juga kita harus balikin lagi si paket itu menuju si Wilderland. Jadi kayak kita ngasih tahu arah arah gerak paketnya itu bakal kemana. Gitu. Oke, kita coba cek dulu uh, mailing netnya. Nah, ini udah ada ya, ada di net dan ada snap. Kita langsung coba aja di si kita akan masuk ke Filia. Oke, terus kita akan masuk masuk ke kamu kamu 459. Terus kita juga akan masuk ke si Iron Hill, mana Iron Hill 55. Kita pastiin lagi kalau kamu udah dapat IP. Nah, ini IP-nya dia. Oke, terus di sini biar kita coba install Netcat ya. Oke, di kamu juga kita coba install Netcat. Kita akan lihat paket mana yang akan masuk gitu. Oke, ini juga install Netcat. Oke, di sini kita di kamu akan coba kita listen di port misalnya 8080. Di sini juga kita listen di 80. Nah, ini kalau dilihat udah saling listen ya. Kita akan bandingkan kira-kira paket mana yang akan masuk. Nah, di Filia kita juga akan, sebentar, aku lupa IP-nya. Kita akan nembak ke IP-nya si kamu. Kita coba listen. Kita ini, terus kita connect ke 80. Nah, ini udah connect. Ini udah connect. Nah, kalau dilihat, connection yang dari sini akan masuk ke si Aaron Hill, bukan ke si Kamul. Dan kita coba akan lihat connection back to back-nya. Ini kalau aku ngetik di Filia, ini juga akan reflected ke si Aaron Hill. Kalau aku ngetik di Aaron Hill, ini juga akan reflected di si Filia. Jadi artinya konfigurasi dari SNAT dan DNAT-nya sudah berhasil gitu. Oke, itu untuk misi 2 nomor 8. Kita lanjut ke soal terakhir, misi 3 nomor 1. Di sini kita akan menggunakan eh, firewall untuk apa ya, mencegah atau memblokir koneksi in out dari si kamulnya. Oke, jadi untuk soal 3 ini sebenarnya kita tinggal ngelakuin drop terhadap si apa namanya si kamulnya. Jadi kita ngedrop forwardnya. Jadi apa namanya kita bakal drop semuanya gitu. Kayak dia mau masuk atau mau keluar. Oke, kita coba apa namanya drop dulu ya di Builderland. Kita coba cek. Udah, udah masuk. Ini sebenarnya sama aja sih. Ini dengan yang ini harusnya sama. Kita coba cek dulu di Kamulnya apakah bisa. Nah, ini si Kamul nggak bakal bisa pergi keluar. Jadi dia nggak bakal bisa ngeping juga ke connection dalamnya. Misalnya kita ping ke si Palantir. Nah, ini juga nggak akan bisa. Sama halnya si klien yang lain. Misalnya kita ke Iron Hill ngeping ke Kamul. Seharusnya juga nggak bisa. Meskipun si Kamul udah punya IP. Nah, ini nggak bisa. Karena kita matikan
apa ya? Di sini kan yang kita masukin IP table-nya di Builderland, di mana kita pakai forward gitu. Di mana forward kan berarti apapun yang paket yang masuk dan paket yang keluar itu nggak bakal di eh ya di sini sesuai namanya nggak bakal di forward, nggak bakal diteruskan gitu. Jadi ya udah seperti itu. Nah, kita juga harus lihat kalau misalnya yang kita blacklist itu adalah dari si Kamul, bukan si Durin. Kalau kita coba cek si Durin, karena kalau dilihat di sini kan kita udah pakai subnetnya si Kamul ya, yaitu 129. Seharusnya di Durin itu juga nggak kena efek gitu. Nah, coba cek Durin 5008. Oke, kita coba cek Google ya. Kalau ini bisa ping Google, berarti artinya udah benar. Dan sebaliknya, kalau misalnya si dokter lain mau melakukan ping ke si Durin, nggak ada. Sorry. Ini sepertinya, sorry, salah, salah. Nah, ini udah bisa. Jadi, konfigurasi firewall udah bisa semua. Ya mungkin itu dari kami. Jadi, kami udah eh ya menyelesaikan semua soalnya, kecuali yang bagian log. Karena aku sendiri dan Hikari udah nyari tahu tentang bagaimana lognya. Dan logging IP tables eh, di sebuah sistem itu pakainya kernel space gitu. Di mana kernel space itu hanya berlaku kalau kita make benar-benar full full sebuah VM gitu misalnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini yang disediakan adalah ini adalah Docker container. Nah, di mana kita udah cari artikel dan lain-lainnya di mana Docker container tuh emang nggak bisa bekerja dengan kernel space gitu karena kernelnya akan masih ngikut dengan si hostnya. Oleh karena itu loggingnya itu nggak bakal bisa berhasil meskipun kita udah set gitu. Karena memang Docker container nggak support kernel space dan kita juga udah nyoba buat bikin user space-nya, cuma user space-nya tetap nggak bisa karena lagi-lagi logging dari Docker container itu bergantung sama hostnya. Oke, jadi mungkin itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kami dari kelompok K55 Jarkom dengan saya Ardi 022 dan Hikari 79. 079. Terima kasih.